Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu, NIM G03118139, mahasiswi program studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari materi mata kuliah alat dan mesin industri pangan, yaitu cooler dan freezer. Cooler merupakan alat penukar kalor yang berfungsi sebagai pendingin. Salah satu contoh alat dari cooler yaitu cooling tower. Cooling tower adalah alat penukar kalor yang berfungsi mendinginkan air melalui kontak langsung dengan udara yang mengakibatkan sebagian kecil air menguap. Cooling tower yang bekerja pada sistem pendingin udara biasanya menggunakan pompa sentrifugal untuk menggerakkan air lintas menara. Cooling tower sangat dibutuhkan oleh industri sebab cooling tower merupakan bagian dari utilitas yang banyak digunakan, di mana cooling tower memproses air yang panas menjadi dingin yang digunakan kembali dan bisa dirotasikan. Cooling tower juga salah satu alat yang berfungsi mengolah air untuk mengatasi masalah polusi lingkungan. Prinsip kerja cooling tower berdasarkan pada pelepasan kalor dan perpindahan kalor. Dalam menara pendingin, perpindahan kalor berlangsung dari air ke udara. Menara pendingin menggunakan penguapan di mana sebagian air diuapkan ke aliran udara yang bergerak dan kemudian dibuang ke atmosfer, sehingga air yang tersisa didinginkan secara signifikan. Cooling tower bekerja dengan cara menghantarkan air dengan udara dan menguapkan sebagian air tersebut. Luas permukaan air yang besar dibentuk menyemprotkan air lewat nozzle atau memasukkan air ke bawah dari suatu bagian ke bagian lainnya. When we see a nuclear power plant, we can easily distinguish the cooling tower. Cooling tower is the place the coolant medium or water is cooled down for reusing it in the power plant. In this concrete structure, hot water is allowed to cool down, thereby releasing the thermal energy into the environment. The cooling tower can be up to 200 meter tall. There are two types of cooling towers. One is cross-flow type and the other is counter-flow type. Before moving on to the working of a cooling tower, let us look at the components of a counter-flow type cooling tower. A counter-flow type of tower has cold water basin, air inlet, fill media, spray nozzles and drift eliminator. Hot water is pumped into spray nozzles. Due to the natural convection, cold air gets drawn from outside through air inlet. The cold air then cools down the water which is stored at the very basement of the tower. Note that during this process about 2% of water evaporates. A cooling tower works on the principle of natural circulation. Due to the difference in density, the warm air rises up and escapes from the opening at the top of the tower. Now, let's understand the components and working of a cross-flow type cooling tower. This type of cooling tower has drift eliminators, distribution system, fill media, and exhaust fan. In case of a cross-flow cooling tower, hot water is sent through a water inlet to the cooling tower. Then, it is distributed on the fill media through water distribution system. The gravity causes the water to cascade down across the fill media. The fill media breaks the water stream into smaller water droplets, creating a large surface area for heat transfer. The exhaust fan installed at the top
draws air across the water droplets, and cooling by exchange of latent heat results in the form of evaporation of a small amount of water. After passing through the fill media, the water gets collected in the basin. From the basin, it is pumped back to the chiller condenser section by the condenser water pump. Difference between cross-flow type and counterflow type cooling towers. The discussion will remain incomplete until we discuss about the difference between these two types of cooling tower. In cross-flow type cooling tower, airflow is directed perpendicular to the water flow, whereas in counterflow type cooling tower, airflow is directly opposite of the water flow. Alright, now that you have understood the working of a cooling tower in nuclear power plants, can you explain it to your friends? Recap. In this lesson, you learnt about different types of cooling towers, their components and the working principle. Freezer merupakan alat pendingin bersuhu di bawah 0 derajat Celcius yang dapat membekukan makanan atau minuman yang disimpan di dalamnya. Salah satu contoh alat dari freezer yaitu air blast freezing. Air blast freezing adalah tipe pembekuan yang umum, yaitu ruangan pendingin yang diisi oleh udara yang didinginkan. Keuntungannya adalah dengan memanfaatkan aliran konveksi, temperatur dingin dapat disebarkan hingga ke sudut ruangan secara efisien. Namun, koefisien transfer panas konvektif udara cenderung kecil sehingga pembekuan perlu dilakukan dalam waktu yang lebih lama akibat rendahnya laju transfer panas. Semakin besar ruangan, semakin kecil kalor yang dapat dipindahkan dalam satuan waktu tertentu. Hilangnya berat dari produk juga dapat terjadi akibat kontak langsung antara produk dan air yang mampu mengangkat kandungan air dalam produk makanan, terutama jika temperatur dan kelembapan memungkinkan. Prinsip kerja air blast freezer adalah udara beku bersuhu sangat rendah ditiupkan melalui gulungan pipa evaporator ke permukaan produk ikan oleh kipas yang mengedarkan ulang udara beku itu selama proses pembekuan. Jadi panas dari ikan dan ruang pembeku serta pengantar panas ke gulungan evaporator yang refrigerannya bersuhu beberapa derajat Celcius lebih rendah daripada alat pembeku dilakukan oleh edaran ulang udara pembeku tersebut. Mekanisme kerja air blast freezing di dalam suatu blast freezer, udara dingin disirkulasikan sekitar produk yang dibekukan dengan pertolongan panjang kuat. Agar pembekuan berlangsung cepat, udara dingin itu harus beredar sekitar produk dengan kecepatan lebih dari 500 kaki per menit. Laju perpindahan kalor pada mesin terdiri atas dua jenis. Yang pertama, laju perpindahan kalor konduksi adalah proses di mana panas mengalir dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah di dalam suatu medium yang diam, padat, cair atau gas, atau antara medium-medium yang berlainan yang bersentuhan secara langsung. Yang kedua, laju perpindahan kalor konveksi adalah proses transfer energi dengan kerja gabungan dari konduksi panas, penyimpangan